Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan penggunaan past continuous tense. Past continuous tense itu yang dipakai di sini yang poin pertama aja yang mempunyai arti sedang. Yang punya akan tetapi 99% pasti tidak lazim digunakan. Ya, gini. Past continuous tense sedang dalam cerita. Misalnya, I was watching television when my friend came yesterday. Saya sedang nonton televisi ketika teman saya datang kemarin. Jadi kemarin saya itu sedang nonton TV ketika teman saya datang. Jadi saya sedang nonton TV-nya itu kemarin, bukan sekarang, tidak sekarang. Ya, nah itu. I was watching television when my friend came yesterday. Contoh yang lain lagi, we were studying together. Suddenly, the light was off last night. Kami sedang belajar bersama, tiba-tiba lampu mati tadi malam. Jadi, tadi malam itu kami sedang belajar bersama-sama. Tiba-tiba lampu mati. Lampu yang tiba-tiba mati itu tadi malam, bukan sekarang. Ya, tadi malam sedang. Ketika kami sedang belajar bersama. Contoh yang lain misalnya, the baby was crying and crying. Finally, the mother cried too. Si bayi sedang menangis dan menangis. Artinya menangisnya nggak berhenti-berhenti. Akhirnya si ibu menangis juga. Gitu. Mungkin setelah ibunya nangis, bayinya malah diam, nggak nangis karena heran. Loh, kok ibu kok nangis? Biasanya nangis saya aja, kok sekarang ibu nangis? Nah, gitu misalnya. Aja, itu. Nah, itu. Past continuous tense. Ya, sekarang Mr. Mirsa latihan untuk past continuous tense, silakan. Jadi sedang, tapi sedangnya itu dalam cerita. Artinya, di waktu yang lalu ada suatu kejadian sedang berlangsung. Nah, terus ada kejadian yang lain yang ada kaitannya dengan itu. Dalam bentuk-bentuk yang ada pasnya ini, selain past tense, itu paling nggak harus 2 kalimat supaya kalimatnya utuh ya, pengertian dari kalimat itu utuh, konteksnya jelas. Ya, hanya past tense aja yang bisa 1 kalimat. Apabila past future tense, past continuous tense, nanti ada past perfect dan sebagainya, itu harus paling tidak 2 kalimat. Ya. Karena ketika kita berbicara itu ya bisa berapa kalimat gitu ya. Nah, ini minimumnya paling enggak 2 kalimat untuk yang past future tense, past continuous tense dan seterusnya. Sekarang silakan Mr. Mirza. Yeah. I was taking a bath when the electricity the light was off. Yeah. Atau the electricity was off juga, was down juga bisa ya. Down, apabila power itu down bisa. Apabila light off ya. Itu I was taking a bath when the light was off atau the electricity was down. Silakan satu lagi mungkin. They were misalnya ya, they were working hard because he wanted to make much money. Yeah, because he wanted to make much money. They were working hard. Yeah, because they wanted to make much money. Silakan yang lain. He was washing clothes. Yeah, he was washing clothes. Terus kalimat berikutnya ini nyambungnya ya, supaya konteksnya utuh jelas. Okay. Suddenly the water was off. Yeah, the water stopped. Misalnya. The water stopped. Berhenti. The water stopped. Ya, ya bisa gitu. Sekarang selanjutnya kita lanjutkan perfect tense ya.
Nah ini bedanya perfect tense dan past tense ya. Apabila past tense, Mr. Mirsa punya ide apa bedanya perfect tense dan past tense? Kan sama-sama misalnya I have drunk coffee. Saya telah minum kopi. I drank coffee. This afternoon misalnya tadi siang. Kan sama-sama udah minum itu ya. Apa bedanya apa Mr. Mirsa? Apabila past tense itu tidak ada hubungannya dengan sekarang. Akibatnya, hasilnya gitu ya. Ya itu yang begini tuh relatif ya, tergantung penilaian kita juga kadang-kadang ya. Tapi juga ada yang mutlak gitu. Misalnya nyata-nyata ada hubungannya, itu nggak bisa dibantah. Kadang-kadang ada yang samar-samar, ada hubungannya enggak ya, itu bisa dua-duanya gitu ya. Past tense maupun perfect tense. Ya. Misalnya I'm sorry, I have broken your pen gitu ya. Maaf, saya telah memecahkan penamu. Meskipun pena harganya nggak begitu mahal, begitu pena itu pecah kita kan merasa itu ya, aduh sayang. Sehingga kita mengatakan I'm sorry, I've broken your pen. Terus contoh yang lain lagi, Prophet Muhammad, peace be upon him, has given us a guidance on how to choose a spouse. Ya ini yang agak rumit ya. Sekarang yang mungkin masih agak mudah. Misalnya begini, I have taken a bath, so I feel fresh. I have taken a bath, so I feel fresh. Saya telah mandi, maka saya merasa segar. Misalnya, I have drunk ice, so I'm not thirsty anymore now. I have drunk ice, so I'm not thirsty anymore. Atau I have drunk tea, so I'm not thirsty anymore. Itu langsung ya, karena saya telah minum teh, maka saya nggak merasa haus lagi. Ya, itu kan hubungannya jelas ya. Hasil dari minum teh itu menjadi hausnya udah tidak lagi gitu. Nah, ini contoh yang rumit, ini agak panjang. Prophet Muhammad, peace be upon him, has given us a guidance how to choose a spouse. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan kita sebuah bimbingan, sebuah bimbingan atau petunjuk tentang ini artinya tentang bagaimana untuk memilih pasangan. If you choose a spouse because of his or her good looking, you will be disappointed. Jika engkau memilih pasangan karena dia kecantikan atau ketampanan dia, ya kamu akan kecewa. Karena setelah menjadi suaminya atau istrinya itu ya nggak tidak seperti ketika masih pacaran gitu ya, masih calon gitu ya. Ya kayak gitu-gitu aja gitu ya. Ketika masih pacaran atau masih calon kan rindu sekali, wah apa sekali gitu. Nah itu kecewa. Kecewanya ya ternyata setelah udah biasa jadi suami istri ya nggak terlampau kagum-kagum amat gitu ya. Terus yang kedua, if you choose a spouse because of his or her wealth, God will make you so poor. Jika engkau memilih pasangan karena kekayaannya, Tuhan akan membuatmu begitu miskin. Misalnya begini, dalam suatu acara, pas kumpul-kumpul keluarga, atau ada pesta apa, kadang-kadang ada yang bisik-bisik itu orang ya. Namanya juga manusia, memang kadang-kadang begitu. Ya misalnya, dia kan nggak punya apa-apa, dia numpang enak. Ya gitu kan, kita merasa, aduh saya miskin sekali gitu. Nah itu. Kita nggak bisa lepas dari hal-hal yang begitu ya. Kenyataannya begitu. Karena ya begitulah ya manusia. Terus yang ketiga, number 3, if you choose a spouse because of his or her position, God will demean you. Jika engkau memilih pasangan karena kedudukannya, ya misalnya dia anak presiden atau anak jenderal atau anak apalah,
menteri ya. Sedangkan kita itu orang tuanya misalnya cuma petani kecil atau pedagang kecil gitu kan. Nah itu kan suka orang itu suka banyak yang ngomong-ngomong gitu ya, dia kan modal dengkul dan sebagainya. Sehingga kita akan demean. God will demean you. Tuhan akan menghinakan kamu. Jadi kita merasa sangat terhina ya. Nah itulah manusia memang suka begitu. Number 4, but if you choose a spouse because of his or her religion, God will help you. Tetapi jika kamu memilih pasangan karena agamanya, Tuhan akan menolongmu. Tuhan itu maha kuasa, maha perkasa, maha kaya, menolong kita. Walah, bukan main itu. Siapa yang bisa menghalangi ya? Nah itu. Ya, silakan Mr. Mirza mungkin membuat contoh yang lain-lain itu, ini yang gampang-gampang. Misalnya, I have taken a bath tadi, so I feel fresh. I have drunk tea, so I'm not thirsty anymore. Gitu ya. Silakan. Boleh tanya kata sukar juga apabila ada kata yang mau dipakai tapi kesulitan. I have lunch. I have had lunch. Oh, Had itu seperti eaten ya, tapi I have eaten lunch. Pakai kata eaten itu kasar, diganti dengan had. To have, having, had ya. Jadi past infinitive dan past participalnya itu sama, had. I have had lunch gitu. Setelah makan siang. I have had lunch. So saya tidak lapar lagi. I'm not famine anymore. I'm not hungry anymore. Oh ya, I'm not hungry Ya. anymore. Yeah. Kalau pakai famine? Famine itu kelaparan, sama dengan hunger. Ya. Ya. Hunger itu rasa lapar. Famine kelaparan, dan itu famine itu agak resmi ya, kayak di Quran itu lebih. Jadi ketika dalam dokumen resmi kita mengatakannya itu famine. Dalam bahasa Inggris umum kita mengatakannya hunger. Tapi nggak mutlak juga yang begitu ya. Cuma cenderungnya begitu. Ya. Silakan contoh yang satu lagi mungkin, paling enggak 2.